Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Pasti semuanya baik dan sehat ya sayang ya. Berjumpa kembali dengan Ibu Guru Fajar di sini. Kita akan belajar bersama. Sudah siap belum? Nah, pintar semuanya. Sudah siap untuk melakukan aktivitas belajar hari ini. Tapi sebelum mulai belajar, kita harus berdoa dulu ya. Coba sekarang sikap duduknya yang baik, yang sopan. Kita akan berdoa. Oke, tangan dikatupkan di depan dada, kemudian mata dipejamkan. Kita mulai ya sayang ya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar kami di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah berdoa ya. Sudah hebat-hebat dan pintar-pintar. Sudah bisa berdoa dengan baik. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan tema belajar kita tentang kebutuhanku, subtemanya pakaian. Nah, anak-anak pasti tahu ya, pakaian itu gunanya untuk apa ya? Nah, pakaian itu gunanya untuk melindungi tubuh kita dari panas matahari dan udara dingin. Selain itu, pakaian juga untuk menutupi tubuh kita ya sayang ya, supaya kita tidak kedinginan, supaya kita tidak kepanasan ya. Sehingga bagian tubuh yang perlu kita tutupi, kita tutup dengan pakaian atau baju yang kita gunakan. Nah, pakaian itu terbuat dari kain. Nah, dari kain dipotong-potong, kemudian dijahit menjadi baju. Nah, anak-anak, cara merawat pakaian itu juga sangat mudah. Yaitu dengan cara apa? Harus dicuci. Jadi kalau sudah kotor, sudah kita pakai, selanjutnya kita cuci, kemudian kita jemur. Setelah dicuci, dijemur. Kalau sudah kering, baru digosok supaya halus, supaya rapi. Kita masukkan di dalam lemari. Jadi pakaian kita akan menjadi bersih. Saatnya kita pakai nanti, di badan kita enak dipakai, jadi kulit kita tidak gatal. Nah, itu cara merawat pakaian dan kegunaan pakaian. Nah, pakaian-pakaian itu juga banyak sekali macam-macamnya, jenisnya ya. Ada pakaian untuk tidur, yaitu baju tidur. Baju tidur tidak bisa kita gunakan untuk jalan-jalan atau pergi ke pesta atau ke sekolah, nggak bisa ya. Itu hanya digunakan waktu kita tidur malam hari. Kemudian ada pakaian biasa yang kita gunakan di rumah ya, itu juga harus dibedakan. Kemudian ada pakaian untuk pergi ya, ada pakaian untuk pesta, kemudian ada pakaian adat dari daerah mana. Ada yang dari Jawa, pakaian adatnya juga berbeda dengan pakaian adat dari Irian contohnya. Nah, itu adalah
salah satu contoh jenis pakaian. Nah, ada lagi yaitu ada jaket. Nah, jaket juga itu penting juga jenis pakaian. Itu untuk menghangatkan tubuh kita, melindungi kita dari udara dingin dan panas waktu kita keluar rumah. Kalau anak-anak pergi sama mamah naik motor, pasti menggunakan jaket kan, karena untuk melindungi tubuh kita. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu dari kegunaan macam-macam pakaiannya, jenisnya, dan cara merawat pakaian. Dan masih banyak sekali ya. Nanti anak-anak bisa melihat-lihat di Google, itu banyak sekali jenis-jenis pakaiannya dan kegunaannya. Nah, sekarang Ibu Fajar akan mengajak anak-anak untuk belajar selanjutnya. Tetap semangat ya. Perhatikan baik-baik dengan fokus. Hari ini hari Rabu anak-anak, tanggal 29 September tahun 2021. Belajar kita hari ini yang pertama adalah di sini Bu Fajar sudah siapkan kolom-kolom yang kosong ya. Nah, di dalam kolom-kolom ini anak-anak diminta untuk menggambar sesuai dengan jumlahnya. Nah, di sini sudah ada angkanya ya, sesuai dengan angkanya. Di sini sudah ada angka 7, berarti di sini anak-anak menggambar bebas dengan jumlah 7. Kemudian di sini ada angka 8. Anak-anak di dalam kolom ini juga gambar bebas, jumlahnya ada 8 juga. Nah, begitu juga dengan bawah ini ada angka 6 dan angka 5. Bu Fajar beri contoh yang 7 ini di dalam segitiga ini. Nah, anak-anak diminta gambar bebas. Nah, di sini Bu Fajar mau menggambar kapal. Contohnya ya. Berarti kapalnya ada 7. Nah, ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 gambar kapal. Nah, anak-anak lakukan juga selanjutnya yang lain. Jangan lupa setelah itu diberi warna yang sudah anak gambar. Udah ya. Ini belajar kita yang pertama. Yang kedua anak-anak adalah diminta untuk meniru tulisan. Nah, tulisannya bacanya apa ini? Nah, anak-anak diminta meniru tulisan T-O, to, P-I-P, topi, B-I-B, R-U, ru, biru. Dari depan dibaca topi biru. Berarti anak-anak diminta untuk meniru tulisan topi biru di buku garis 5. Nah, anak-anak meniru tulisnya harus di dalam barisan ini ya, harus lurus yang ada tanda hitam kotak-kotak ini. Sekarang kita coba. Yang pertama, menulisnya. Perhatikan garisnya, contohnya dari ibu guru. Nulis huruf T-nya. Kemudian huruf O. Kemudian P. I. Nah, lurus ya. Kemudian B dari atas, baris atas sendiri, garis berdiri ya. I, R, U. Topi biru. Nah, anak-anak kerjakan sampai nomor 6. Udah ya. Ini kegiatan kita yang kedua. Kegiatan kita yang ketiga, sekarang Bu Fajar lanjut ya. Nah, anak-anak diminta untuk melipat, menggunakan kertas lipat, membuat bentuk
baju. Caranya bagaimana? Nah, anak-anak coba ini diletakkan di meja yang berwarna di atas. Paling atas anak-anak lipat kecil seperti ini. Nah, ya, jangan terlalu kecil sekali ya. Nah, paling tidak ada kelihatan seperti ini. Nah, 2 kali lipatannya, 2 kali seperti ini. Nah, kemudian ditekan. Oke, kalau sudah seperti ini, anak-anak lipat jadi 2. Nah, samakan kanan dan kirinya ya. Lihat ujungnya, kemudian yang bawah harus sama. Oke, kalau sudah digosok yang paling pinggir sini ditekan. Nah, seperti ini ditekan, akan ada garis tengahnya. Setelah itu anak-anak lipat ke samping yang ujung atas pas di garis tengah ini. Nah, ke samping miring begini ya, kemudian kita tekan pinggirnya. Satu lagi sama. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, jadi seperti ini kan. Kemudian kanan dan kiri kita lipat pas di tengah-tengah ini. Oke, kita lipat. Nah, sini ditekan pinggirannya. Yang ini juga sama. Jadi berhadap-hadapan ya. Nah, akan seperti ini. Nah, ini berhadap-hadapan. Kalau sudah anak-anak lipat ke belakang. Bisa dibalik seperti ini biar tidak bingung. Lipat seperti ini, dibalik kan tadi sudah begini. Anak-anak balik ke belakang begini, lipat ke atas sedikit saja. Nah, oke, jadilah bentuknya seperti ini. Kalau sudah jangan lupa ini diberi lem, ditempel. Nah, ini Bu Fajar juga sudah selesai, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nanti menempelnya bukan di lembar kegiatan ini ya, tetapi di buku menempel. Kalau perlu diberi gambar supaya lebih bagus lagi ya. Jadinya seperti ini. Oke anak-anak, ini adalah kegiatan kita untuk hari ini, hari Rabu. Pesan Ibu Guru Fajar, tetap semangat ya dalam belajar ya. Dan jaga kesehatan selalu, jaga kebersihan, selalu makan makanan yang sehat, dan anak-anak jangan lupa selalu menggunakan masker bila mau pergi keluar rumah supaya kita benar-benar sehat. Oke sayang, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.